Firaluna Ramadhani. Nama saya Rizky Aldira Putri. Nama saya Taisa Andri. Teori permintaan uang dari David Ricardo. Teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa kuat atau lemahnya uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Dalam teori ini menggunakan perhitungan rumus sebagai berikut. M sama dengan K kali P, atau P sama dengan 1 bagi K kali M. M yaitu jumlah uang beredar, K pembanding tetap atau konstanta, P tingkat harga. Lalu kedua ada teori transaksi uang dari Living Fisher. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Irving Fisher dan merupakan penyempurnaan atas teori kuantitas David Ricardo. Menurut teori ini, nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Lalu yang ketiga ada permintaan uang Keynes. Teori Keynes dikenal dengan teori preferensi likuiditas yang mengungkapkan bahwa permintaan uang ditentukan oleh 3 motif sebagai berikut. Yang pertama ada motif transaksi. Motif transaksi adalah motif masyarakat memegang uang untuk transaksi jual beli. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga adalah motif masyarakat memegang uang untuk suatu kondisi yang bersifat mendadak. Yang ketiga ada motif spekulasi. Motif spekulasi adalah motif masyarakat memegang uang untuk memperoleh keuntungan karena menyimpan uang untuk berspekulasi dengan membeli produk-produk investasi di pasar modal. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2, teori penawaran uang. Menurut Sadano Sukirno, penawaran uang memiliki 2 arti. Secara sempit, penawaran uang adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu. Kemudian dalam arti luas, penawaran uang adalah jumlah yang kartal, uang giral, dan uang kuarsi yang beredar pada suatu waktu tertentu, di mana uang kuarsi merupakan uang yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposit berjangkau, dan valuta asing. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada waktu tertentu. Nah, yang A ini pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, semakin besar jumlah uang yang beredar di masyarakat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pendapatannya masyarakat, semakin sedikit jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, yang B itu ada kebijakan bank sentral. Terdapat beberapa kebijakan dari bank sentral yang berpengaruh terhadap penawaran uang, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif dan longgar, serta kebijakan mencetak uang baru. Selanjutnya yang C ada selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, akan menimbulkan kenaikan permintaan atas barang dan jasa tersebut. Jika permintaan akan barang dan jasa meningkat, harga juga akan meningkat. Oleh karena itu, ketika harga barang dan jasa meningkat, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, di D, peningkatan produksi atau pendapatan nasional. Ketika tingkat produksi atau pendapatan nasional rendah, pemerintah cenderung akan memperbanyak jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga dunia usaha dapat meningkatkan kegiatan produksi. Selanjutnya, pengertian pasar uang. Menurut Bank Indonesia, pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun. Dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Nah, yang selanjutnya itu pasar uang. Itu yang ke-1, likuiditas. Itu sebagai antara pemilik modal dengan peminjam modal, seperti deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya, kebijakan. Sebagai penunjang aktivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam rangka pengelolaan dana. Selanjutnya, informasi.
itu bagi pelaku ekonomi seperti perbankan, perusahaan, pemerintahan, dan otoritas moneter mengenai perkembangan pasar itu sendiri dan sebagai gambaran mengenai kondisi atau prospek ekonomi domestik dan luar negeri. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang pelaku utama dalam pasar uang. Yang pertama ada lembaga-lembaga keuangan, misalnya seperti bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Lalu yang kedua ada perusahaan-perusahaan besar, seperti perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Lalu yang ketiga ada lembaga-lembaga pemerintah, seperti Bank Indonesia yang menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau yang biasa disebut dengan SBI. Lalu ada individu-individu, seperti rumah tangga yang membeli sertifikat Bank Indonesia. Lalu ada keseimbangan pasar uang. Keseimbangan uang pasar itu tercapai ketika terjadinya keseimbangan antara permintaan uang dengan penawaran uang, atau MD sama dengan MS. Permintaan uang terdiri dari 3 motif, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan berspekulasi. Ketiga motif tersebut itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu M1 sebagai permintaan untuk bertransaksi dan berjaga-jaga, dan M2 sebagai permintaan untuk berspekulasi. Adapun penawaran uang yaitu MS terdiri atas jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang diasumsikan konstan jumlahnya. Keseimbangan pasar uang tersebut merupakan sebuah fungsi yang disebut dengan L kurang M. Contoh soalnya seperti diketahui permintaan uang untuk bertransaksi atau MT yaitu 0,4 yen. Lalu ada permintaan uang untuk berjaga-jaga atau MPORE sama dengan 8 juta. Lalu ada permintaan uang untuk spekulasi atau MOPE yaitu 60 juta sampai 400 juta. Lalu ada penawaran uang atau MS sama dengan 95 juta. Bisa dijawab dengan M1 sama dengan MT ditambah MPRE, atau jadi M1 tambah 0,4 yen ditambah 8 juta. Lalu M2 60 juta dikurang 40 juta. Jadi MD sama dengan M1 ditambah M2, lalu MD sama dengan 0,4 yen ditambah 8 juta ditambah dalam kurung 60 juta dikurang 400 juta tutup kurung. Lalu MS sama dengan 95 juta. Keseimbangan uang pasar itu terjadi pada MD sama dengan MS, lalu bisa dihitung dengan 0,4 yen ditambah 68 juta dikurang 400 juta sama dengan 95 juta. Lalu 0,4 Y sama dengan 95 juta dikurang 68 juta ditambah 400 juta. Lalu 0,4 Y sama dengan 27 juta ditambah 400 juta. Y sama dengan 60 juta 500 ribu ditambah 1 juta. Selanjutnya adalah ekonomi digital. Ekonomi digital adalah sebuah perekonomian yang berbasis teknologi yang memiliki karakteristik sebagai ruang informasi atau transaksi perdagangan yang menggunakan internet sebagai medianya dalam berkomunikasi, kolaborasi, dan bekerja sama antar perusahaan atau antar individu. Yang kemudian ada jenis-jenis transaksi ekonomi digital. Yang pertama ada online banking. Online banking terbagi menjadi 2, yaitu internet banking dan m-banking. Internet banking adalah fasilitas bagi nasabah bank untuk melakukan transaksi melalui jaringan internet yang bisa dilakukan kapan saja. Adapun m-banking adalah layanan transaksi perbankan yang bisa diakses melalui smartphone, biasanya berupa aplikasi m-banking. Yang kedua ada e-money, atau biasa disebut juga sebagai uang elektronik, merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Yang ketiga ada e-wallet, merupakan dompet digital yang fungsinya sama dengan fisik, yaitu untuk menyimpan sejumlah uang dan melakukan pembayaran, tetapi dengan cara cashless. Yang keempat ada KRIS. KRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, merupakan kode khusus berupa QR
dari sejumlah penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP. Bank Indonesia menyatukan semua QR kode agar transaksi digital bisa lebih mudah dan cepat. Yang terakhir ada investasi digital. Selain melakukan pembayaran, transaksi ekonomi digital juga bisa berupa investasi digital, yaitu kegiatan penanaman modal atau investasi yang dilakukan secara online melalui platform tertentu. Jenis investasi digital sendiri diantaranya ada reksadana, investasi saham, investasi emas, obligasi retail, dan P2P lending. Pengaruh ekonomi digital pada peredaran jumlah uang. Salah satu jenis transaksi ekonomi digital yang saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah adanya penggunaan uang elektronik yang termasuk dalam jenis uang giral. Adanya penggunaan uang elektronik dapat menyebabkan meningkatnya uang giral dan menurunnya uang kartal. Hal tersebut mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat. Peningkatan jumlah uang beredar dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa jika penawaran barang dan jasa tetap dapat menyebabkan meningkatnya tingkat harga secara menyeluruh. Peningkatan tingkat harga secara menyeluruh tersebut seringkali menyebabkan terjadinya inflasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.